Kembali kita berjumpa dalam acara Jejak Kehidupan. Sahabat kehidupan, siapa yang menyukai rasa sakit? Saya kira tidak seorang pun di antara kita menyukainya, termasuk diri saya. Namun, tahukah Anda, sebuah proses di dalam hidup ini tidak pernah terjadi tanpa melibatkan sebuah rasa sakit. Mari kita lihat kehidupan seekor ulat yang jelek. Bagaimana ia menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Ia harus melewati menjadi kepompong, seolah dia harus mati lebih dulu sebelum dia menemukan hidupnya sebagai kupu-kupu dan terbebas dari aibnya sebagai seekor ulat. Bagaimana seorang ibu dapat mendapatkan seorang anak dalam hidupnya? Ia harus mengalami rasa sakit bersalin sebelum dia mengalami sukacita bahwa seorang anak telah lahir dari rahimnya. Bagaimana satu kerang mutiara dapat menghasilkan mutiara ketika ada satu kerikil yang dimasukkan dalam tubuhnya? Saya percaya itu akan menimbulkan rasa sakit. Namun hal itu akan mendorong dia mengeluarkan zat yang melapisi kerikil tersebut, sehingga akhirnya lahirlah sebuah mutiara yang indah dari tubuhnya. Bersama saya, seorang yang diizinkan menerima atau mengalami sebuah kerikil tajam yang menimbulkan rasa sakit dalam hidupnya, tetapi melalui anugerah dari Sang Khalik sendiri. Sebaliknya, sahabat kita ini justru menemukan sebuah anugerah kehidupan dan menemukan sebuah mutiara kehidupan. Mari kita sambut Bapak Izhar. Selamat datang Pak Izhar. Ya. Senang bertemu dengan Bapak. Sama-sama Pak. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Pak Izhar, saya mendengar hidup Anda melewati sebuah proses yang dari kacamata luar cukup menyakitkan. Ada kejadian yang Tuhan izinkan. Tetapi saya juga melihat dari kisah Bapak ada satu anugerah yang mengubahkan hidup Anda. Saya ingin Bapak bisa membagikan kepada kita semua. Tapi sebelumnya Bapak bisa menceritakan latar belakang hidup Bapak sehingga sampai pada akhirnya Bapak mengalami peristiwa tersebut. Silakan Pak. Ya, sebelum saya Tuhan percayakan dalam satu penggembalaan jemaat. Ya. Saat ini saya menggembalakan jemaat Tuhan. Saya mempunyai background seorang pengusaha. Ya, pada saat itu tahun 98 saya ambil keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan setelah saya mengalami satu problem di dalam ekonomi waktu itu dalam usaha saya, dan Tuhan pulihkan usaha saya waktu saya 98 itu dan menikah. Lalu waktu itu saya sempat katakan kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan bisa pulihkan ekonomi saya akan melayani-Mu Tuhan. Dan memang saya harus natsar saya itu saya harus penuhi. Ya. Jadi tahun 2000 saya mulai masuk dalam satu pelayanan, dipercayakan Tuhan di sana, dan 2002 Tuhan sudah mempercayakan saya untuk bisa mendoakan orang yang sakit, lalu mulai membawakan firman Tuhan juga kepada banyak orang, dan seringkali Tuhan percayakan saya untuk mendoakan orang-orang yang sakit, khususnya sakit-sakit orang yang sangat penyakit yang mematikan seperti itu. Yeah. Nah, dalam penyakit yang mematikan itu perkataan saya dalam doa saya selalu mendoakan, memberkati mereka supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi sebenarnya di dalam hati saya itu justru sebaliknya. Saya akhirnya timbul satu paradigma bahwa orang-orang yang mendapat sakit yang mematikan seperti itu karena mereka mempunyai banyak dosa. Lalu karena dosa-dosa yang mereka lakukan itu, Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan sakit yang mematikan, sehingga mati mereka itu pelan-pelan matinya, sangat menderita mereka. Jadi Bapak melayani, tapi
secara tidak sadar atau sadar dalam hati Bapak menghakimi orang tersebut. Iya, saya menghakimi mereka. Ya. Ya. Nah, Lalu berjalan dengan waktu tahun 2005 karena Tuhan mempercayakan banyak pelayanan dalam kehidupan saya, akhirnya saya mengambil keputusan untuk tinggalkan usaha saya dan saya putuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu di dalam kehidupan saya. Nah, ketika saya mulai ambil keputusan itu, justru yang saya alami adalah penyakit mematikan yang seperti dialami oleh orang-orang yang saya doakan. Anda divonis dokter mengalami penyakit Dokter tersebut. vonis saya mengalami penyakit tersebut. Wow. Sahabat kehidupan, kita akan melihat dan mendengar kisah kehidupan selanjutnya dari Bapak Izhar. Bagaimana ada sesuatu yang Tuhan izinkan, rasa sakit itu yang akan nantinya mengubah hidupnya. Tetapi sebelumnya jangan kemana-mana sebelum Anda mengikuti pernak-pernik kehidupan berikut ini. Ada dalam paradigma saya, yang saya mendoakan orang-orang yang sakit mematikan itu, sesuatu yang terjadi dalam diri saya juga.